Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan yakni tugas UTS untuk mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi. Yang mana di sini kami akan menganalisis jurnal yang dimulai itu mengenai implementasi dan evaluasi performa PLTS on grid di SMP Negeri 3 Purwodadi. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Transient tahun 2021 oleh Imam Fajar dan kawan-kawan. Oke, di sini ada anggota kelompok yang saya sendiri, Muhammad Rizky bin Marikar, teman saya Muhammad Krisna Anjani, Muhammad Ataya Akbar Fauji, Raihan Paristama, dan Rahman Hidayat. Oke, langsung saja. Oke, jadi latar belakang adanya analisis ini yang mana pemanfaatan EBT di Indonesia itu sangat tinggi, yang mana sekitar 442 gigawatt, dengan PLTS itu sekitar 207 gigawatt peak. Nah, itu menjadi landasan kuat penerapan PLTS. Selanjutnya itu adalah kelayakan lokasi, di mana di Purwodadi Jateng ini, wilayahnya itu mempunyai sumber surya tinggi, yang mana pada energi per tahunan itu sekitar 1,92 megawatt hours meter kuadrat per tahun. Nah, sehingga cocok untuk implementasi dan evaluasi kinerja PLTS. Selanjutnya, dilakukanlah implementasi PLTS on grid ini, yang mana kapasitasnya itu sekitar 1,35 kW peak di SMP 3 Purwodadi, yang mana hasilnya itu nanti akan untuk dievaluasi kinerjanya berdasarkan pengukuran lapangan dan perhitungan parameter performa. Oke, tujuan yang pertama itu adalah menerapkan PLTS on grid 1,35 kW peak di lingkungan sekolah. Kedua itu adalah untuk membandingkan hasil ukur POC, ISC, PMP, IMP, suhu, dan iradiasi dengan datasheet panel dan inverter. Selanjutnya itu adalah menghitung 4 parameter kinerja, yang mana yang pertama itu adalah fill factor, efisiensi panel, efisiensi inverter, dan juga performa rasio. Selanjutnya itu adalah untuk menganalisis rugi-rugi utama dan dampaknya pada performa sistem. Oke, lanjut. PLTS on grid itu merupakan pembangkit listrik yang dihasilkan dari energi cahaya matahari yang diubah menjadi energi listrik yang terhubung ke jaringan PLN. Nah, jadi ketika siang hari si PLTS ini akan menyuplai beban, dan sedangkan pada malam hari beban itu akan disuplai oleh si sistem PLN atau jaringan PLN. Oke, selanjutnya komponen utama pada PLTS ini yakni ada panel surya. Fungsinya itu untuk menangkap energi matahari dan menghasilkan listrik DC. Nah, dapat dilihat gambarnya dan juga spesifikasi yang digunakan. Ya, selanjutnya itu ada inverter. Inverter ini digunakan untuk mengubah listrik DC yang telah dihasilkan oleh panel menjadi listrik AC dan disesuaikan tegangan serta frekuensinya dengan si jaringan PLN. Nah, dapat dilihat di sini ada gambar dari inverternya, juga spesifikasi yang digunakan. Komponen selanjutnya itu adalah combiner box dan kabel, digunakan untuk menggabungkan arus dari beberapa string panel dan menyalurkannya ke inverter. Selanjutnya ada MCB dan proteksi, digunakan untuk melindungi sistem dari lonjakan tegangan dan arus lebih, juga proteksi terhadap petir. Oke, selanjutnya itu ada meter ekspor atau net metering PLN, digunakan untuk mengukur aliran listrik dua arah antara PLTS, dan jaringan PLN yang digunakan dan disuplai. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya di sini ada prinsip kerja PLTS on grid, di mana di sini radiasi matahari diterima oleh panel dan diubah menjadi listrik DC. Selanjutnya listrik DC yang dihasilkan akan dilanjutkan menuju inverter untuk diubah menjadi listrik AC yang akan digunakan untuk beban seperti lampu, kipas, komputer, dan lainnya. Di sini terdapat dua kondisi utama, yaitu saat daya PLTS kurang dari beban, PLN akan menyuplai selisihnya. Sedangkan saat daya PLTS lebih dari beban, kelebihannya akan diekspor ke jaringan PLN. Pada sistem ini juga terdapat monitoring yang merekam tegangan, arus, daya, dan energi sisi DC dan AC. Selanjutnya di sini ada beberapa parameter pengukuran utama. Yang pertama itu ada daya masuk ke modul yang dapat dicari dengan mengalihkan nilai radiasi dikalikan dengan luas permukaan. Tujuannya untuk mengetahui besar daya yang diterima modul panel surya yang mana dapat digunakan untuk mengetahui efisiensi modul panel surya. Selanjutnya ada fill factor. Fill factor itu dapat dicari dengan mengalihkan VNP dikali UMP lalu dibagi dengan VOC dikali ISC. Fill factor merupakan rasio antara daya aktual dari panel surya dengan arus dan tegangan maksimal, yang mana adalah arus short circuit dan tegangan open circuit. Selanjutnya ada daya keluaran maksimum modul atau POT.
Besarnya Piot ini dapat dicari dengan mengalihkan VOC dikali ESC dikali FF. Daya Piot ini menghitung daya listrik DC aktual dari modul pada kondisi uji. Gunanya untuk dasar efisiensi panel dan untuk mengecek apakah performa modul mendekati nameplate. Di sini selanjutnya terdapat beberapa cara untuk menghitung efisiensi dan performance Piot. Untuk menghitung efisiensi panel, di sini besar Piot dibagi Pin dikali 100%. Efisiensi panel mengukur seberapa efektif panel mengubah radiasi menjadi listrik DC. Selanjutnya ada efisiensi inverter. Besarnya efisiensi inverter dapat dicari dengan membagi Piot AC dibagi Pin DC dikali 100%. Efisiensi inverter ini menilai kualitas konversi DC menjadi AC pada inverter. Selanjutnya ada performance ratio, PPR. Besar PR dapat dicari dengan E aktual dibagi GHI dikali A dikali efisiensi rated. Performance ratio menilai kinerja keseluruhan sistem relatif terhadap potensi teoritis lokasi. Gunanya untuk meringkas semua rugi-rugi seperti rugi-rugi dari suhu, kabel, mismatch, kotoran, konversi, dan lainnya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur, yang dimana studi literatur ini dapat dilakukan dengan mencari referensi dari jurnal maupun buku. Yang selanjutnya itu pengumpulan data ini dilakukan yaitu untuk memenuhi tugas akhir atau penelitian tugas akhir. Selanjutnya yaitu merancang desain sistem PLTS yang akan diimplementasikan. Selanjutnya ada instalasi komponen seperti inverter, string, panel surya. Selanjutnya itu dilakukan ujian tarik pada string atau panel surya. Selanjutnya, maaf sebelumnya terkendala jaringan, saya lanjutkan. Selanjutnya ada pengujian pengoperasian PLTS, yang dimana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan energi yang dihasilkan oleh PLTS. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi dari kinerja PLTS, yang dimana seberapa efektif kinerja dari komponen-komponen yang ada di PLTS. Selanjutnya ada pengolahan data yang didapat dari data primer maupun dari sekunder untuk dibandingkan dan untuk dianalisis. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran untuk evaluasi lebih lanjut dengan sistem PLTS. Oke, selanjutnya ada metodologi penelitian, yang dimana penelitian ini dilakukan secara langsung pada lapangan, di mana lokasi pemasakannya itu dengan sistem on-grid untuk menguji dan mengevaluasi sistem PLTS 1,35 kW peak di SMP Negeri 3 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Didapatkan dua data. Yang pertama data primer. Data primer ini didapatkan dengan melakukan pengukuran langsung, yang dimana didapatkan daya maksimum tegangan rangkaian terbuka, tegangan daya maksimum, arus hubung singkat, arus daya maksimum, dan luas permukaan. Selanjutnya ada data sekunder, yang dimana data ini digunakan untuk pendukung serta pembanding hasil pengukuran primer. Data ini meliputi data sheet komponen seperti spesifikasi panel surya, spesifikasi string, dan spesifikasi inverter. Terus didukung juga dengan data GHI dari Global Solar Atlas serta literatur teknis seperti buku, jurnal, maupun buku yang berstandar nasional Indonesia. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, dengan potensi energi surya sebesar 5,265 menurut Global Horizontal Irradiation. Boleh di next. Yaitu selanjutnya ada desain sistem dan komponen. Yang pertama ada spesifikasi sistem PLTS, yang dimana sistem ini dilakukan pemasangan on-grid, yang dimana terlangsung terhubung dengan PLN dan tidak menggunakan baterai. Komponen utamanya itu 3 modul surya JA Solar 405 WP yang disusun secara seri. Jenis inverternya itu Solis Mini 1500 4G dengan kapasitas 1,5 kW
dengan efisiensi 97%, yang dimana efisiensinya cukup besar untuk mengubah arus DC menjadi AC. Didapatkan output sebesar 220 volt pada tegangan AC dengan fase 1 yang terhubung langsung dengan PLN. Selanjutnya ada sistem proteksi dan penghantar. Yaitu pertama ada kabel PV, yang dimana kabel ini digunakan untuk menghantar antara string panel surya dengan inverter dengan spesifikasi 4 mm kubik kilowatt 25 ampere. Selanjutnya ada MCB DC, yaitu komponen untuk pembatas arus dan saklar antara string panel surya dengan inverter, di mana pada MCB DC ini memiliki spesifikasi 16 ampere. Yaitu selanjutnya ada kabel AC dengan spesifikasi 1,5 mm kubik persegi. Selanjutnya ada MCB AC, yaitu dengan spesifikasi 10 ampere. Selanjutnya ada SPD atau Surge Protection Device, di mana alat ini berfungsi sebagai proteksi pada surya dengan spesifikasi pada SPD DC 500 volt dan AC 385. Yaitu selanjutnya ada grounding dengan tembaga kurang lebih 2 meter. Selanjutnya ada spesifikasi panel surya dengan tegangan open circuit atau VOC 49,5 volt dengan arus sirkuit atau ISC 11,45 ampere dengan efisiensi panel 20,2%, yang dimana ini cukup besar untuk keefektifan pada PLTS. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil data primer dan sekunder. Nah, yang pertama ada data primer, di mana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Data ini diperoleh langsung dari pengukuran lapangan. Di antaranya ada VOC atau tegangan terbuka sebesar 337 volt, ISC atau arus hubung singkat sebesar 8,12 ampere, ada VMP atau tegangan pada titik daya maksimum sebesar 267 volt, ada juga IMP, arus pada titik daya maksimum sebesar 7,49 ampere, suhu modul yang dihasilkan 36,8 derajat Celcius, dan ada juga intensitas radiasi atau G sebesar 694,2. Nah, selain data primer ada juga data sekunder, yang dimana ini digunakan sebagai pembanding. Nah, ada datasheet panel dan inverter JA Solar 450 WP dan Solis Mini 1500 4G. Ada juga data global horizontal irradiation atau GHI dari Global Solar Atlas sebesar 5,25 kWh per meter kuadrat per hari. Ada juga literatur dan standar teknis, misalnya dari jurnal dan SNI. Jadi kedua jenis data ini digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran di lapangan dengan nilai ideal dari pabrikan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada perhitungan parameter utama PLTS on grid. Nah, di sini ada 4 parameter utama yang digunakan untuk kita mengetahui nilai dari kinerja sistem. Nah, pertama di sini ada fill factor, di mana berdasarkan perhitungan didapati nilai 0,7971, di mana menunjukkan kualitas kurva 1 sampai 5 panel. Nilai ini cukup tinggi, artinya panel masih berfungsi baik dan mampu menyalurkan daya secara stabil. Ada juga efisiensi panel atau NP, yang dimana perhitungan menghasilkan 15,57%, dimana lebih rendah dari efisiensi datasheet 20,2% karena suhu panel tinggi dan intensitas matahari lebih rendah dan kondisi standar. Selanjutnya ada efisiensi inverter atau NI. Berdasarkan perhitungan diperoleh 97%, yang dimana menunjukkan inverter bekerja dengan efisien dalam mengubah listrik DC menjadi AC. Kemudian ada yang terakhir ada performance ratio atau PR. Berdasarkan perhitungan diperoleh 83,5%, yang menandakan kinerja sistem secara keseluruhan ini baik, di mana rata-rata sistem PLTS itu yang bagus berada di rentang 80-90%. Boleh di next.
Selanjutnya ada implementasi sistem PLTS on grid. Sudah dijelaskan sebelumnya ada beberapa komponen utama, ada 3 panel surya JA Solar 450 WP yang dimana disusun seri, ada inverter Solis Mini 1500 4G sebesar 1,5 kW, dan ada proteksi lengkap, diantaranya ada MCB DC, AC, SPD DC, AC, dan grounding. Secara singkat, cara kerja sistem ini pada siang hari panel menghasilkan listrik DC yang kemudian diubah oleh inverter menjadi listrik AC 220 volt. Nah, kemudian listrik digunakan untuk beban yang ada di sekolah seperti lampu, komputer, dan lain halnya. Jika daya PLTS berlebih, akan dikirim ke jaringan PLN atau bisa dibilang dengan ekspor. Nah, jika daya kurang, akan ditambah dari PLN, bisa disebut dengan impor. Nah, hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa sistem ini bekerja secara otomatis, stabil, dan aman sesuai standar PLTS on grid. Boleh di next. Nah, yang keempat ada perbandingan nilai lapangan dengan datasheet. Nah, perbandingan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kinerja atau performa lapangan mendekati spesifikasi pabrikannya. Nah, ada di situ VOC, di mana pada lapangan itu 337 volt, sedangkan pada datasheet 497 volt. Nah, ini menandakan presentasi perbandingan yang cukup tinggi, 67,8%. Turun karena disebabkan karena turunnya iradiasi rendah. Nah, selanjutnya ada ISC. Pada percobaan lapangan 8,12 ampere, datasheet 11,36 ampere, presentasinya 71,5%. Arus turun sebanding dengan intensitas cahaya matahari. Kemudian ada VMP pada percobaan lapangan 267 volt, pada datasheet 415 volt, presentasinya 64,3%. Tegangan turun karena suhu panel yang tinggi. Ada juga IMP. Pada percobaan lapangan didapati 7,49 ampere, pada datasheet 10,84 ampere, presentasi 69,1%. Dipengaruhi oleh kondisi iradiasi nyata sebesar 694,2 W per M kuadrat. Nah, perbedaan ini wajar karena kondisi pengukuran tidak sama dengan kondisi STC, standar test condition, di mana pada STC itu dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dan iradiasi 1000 W per M kuadrat. Di lapangan suhu lebih tinggi dan cahaya lebih rendah, sehingga daya output menurun sekitar 30-35%. Selanjutnya akan dijelaskan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil perhitungan 4 parameter utama. Yaitu yang pertama ada fill faktornya ya. Fill faktornya itu nilainya 0,7971. Angka ini tuh nunjukin kualitas panel surya. Sederhananya semakin tinggi nilainya, semakin bagus panelnya. Angka ini membuktikan kalau modul surya yang dipakai itu masih berfungsi dengan baik dan stabil. Terus yang kedua itu ada efisiensi panel. Kita dapat angka di 15,32%. Angka ini emang agak sedikit di bawah spesifikasi pabrik, yaitu 20,2%. Kenapa? Karena ini kondisi lapangan ya, seperti suhu panel yang lebih panas dan ada sedikit energi yang hilang di kabel. Tapi ini hal yang masih wajar terjadi. Terus ketiga ada efisiensi inverter. Nah, untuk yang nilainya ini bagus banget, nilainya itu 97,12%. Ini artinya alat inverter kita bekerja sangat efisien dalam mengubah listrik DC dari panel menjadi listrik AC yang kita gunakan sehari-hari. Dan terakhir ada performance ratio. Ini adalah nilai akhir dari keseluruhan sistem. Kita dapat 83,29%. Angka ini termasuk dalam kategori baik karena standar normalnya ada di rentang 80-90%. Jadi dari keempat parameter ini bisa kita simpulkan bahwa sistem PLTS di SMPN 3 Purwodadi ini bekerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya next. Sekarang kita lanjut ke analisis rugi daya atau losses. Jadi dari total energi matahari yang seharusnya bisa kita dapat, ada sekitar 16-17% yang hilang di tengah jalan. Kenapa bisa hilang? Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu adalah rugi suhu. Panel surya itu kalau semakin panas, performanya justru menurun. Yang kedua itu ada rugi kabel dan konektor. Ini karena adanya hambatan alami dari setiap kabel yang kita gunakan. Selanjutnya ada juga rugi pencocokan atau mismatch. Ini karena kondisi tiap panel tidak 100% sama.
Terus yang terakhir itu ada rugi konversi inverter. Tapi ini kecil banget, cuma sekitar 3% aja. Tapi yang paling penting meskipun ada rugi-rugi daya ini, dampaknya ke sistem itu nggak terlalu signifikan. Buktinya nilai performance rasio kita tetap tinggi di angka 83%, yang artinya sistem ini tetap efisien dan bisa diandalkan. Next, selanjutnya. Oke, sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, dari segi implementasi. Sistem PLTS on-grid ini berhasil diterapkan dan beroperasi dengan sangat baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang kedua, mengenai perbandingan data. Memang ada beberapa perbedaan antara hasil pengukuran di lapangan dengan data di brosur. Tapi ini adalah hal yang wajar, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan suhu di lokasi yang berbeda dari kondisi standar pengujian pabrik. Yang ketiga, dari perhitungan parameter utama yaitu fill factor, efisiensi panel, efisiensi inverter, dan performance ratio. Semuanya menunjukkan hasil yang baik dan masih dalam rentang standar kinerja PLTS. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu dari analisis rugi daya, kita jadi tahu bahwa penurunan efisiensi itu utamanya disebabkan oleh kenaikan suhu panel dan rugi daya di koneksi. Kedepannya yang bisa diminimalkan dengan cara meninggikan posisi modul dan melakukan pembersihan panel secara rutin. Jadi ini daftar pustaka yang kita gunakan, yaitu dengan judul Implementasi dan Evaluasi Performa Pembangkit Listrik Tenaga Surya on-grid Studi Kasus SMPN 3 Purwodadi. Terus yang kedua ada cara kerja perbedaan sistem PLTS on-grid, off-grid, dan hybrid. Udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.